Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sukses 87 Farm YouTube channel, YouTube yang disediakan untuk para peternak. Mudah-mudahan dengan adanya YouTube ini bisa membantu atau turut serta andil dalam perkembangan peternakan di Indonesia, khususnya untuk para peternak pemula yang notabene masih mencari-cari informasi tentang peternakan. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu setidaknya sedikit memberikan manfaat kepada panjenengan semua, terutama untuk peternak pemula. Kalau untuk peternak yang senior, para suhu, salam hormat. Kami pun juga belajar dari panjenengan semua. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas kaitannya dengan peternakan, terutama breeding ya teman-teman. Jadi salah satu permasalahan dalam breeding itu diantaranya adalah susu atau ASI indukan yang kurang lancar. Nah itu bagaimana? Dari pengalaman kami, diantaranya dengan jamu-jamuan, kita dengan meramu jamu, sudah ada beberapa yang saya siapkan. Ada diantaranya temulawak, kemudian ini untuk bahan-bahan untuk memperlancar ASI atau untuk memperbanyak ASI indukan. Kemudian ini ada namanya puyang, puyang seperti ini, warnanya agak kuning, tapi kuning cerah. Itu tidak seperti kunyit. Kalau kunyit kan oranye ya. Ini kuning cerah. Ini namanya puyang. Kalau tadi ini temulawak. Ini temulawak itu warnanya hampir sama dengan kunyit. Ini kunyit. Kemudian ini ada juga yang namanya Adas flowaras ya. Ini Adas flowaras. Kemudian Sinten hitam. Sinten hitam ini kami dapatkan di pasar-pasar tradisional. Insya Allah banyak ya di pasar-pasar tradisional, dan sudah ini enaknya sudah dikemas seperti ini. Nah, seperti ini, dan per kemasan ini harganya murah teman-teman, hanya Rp1.000. Ini untuk campuran ramuan untuk indukan yang susunya kurang lancar atau produksi susunya kurang. Kemudian yang saya tambahkan ini ada kayu manis, tapi ini sifatnya hanya tambahan saja. Kalau tidak ada ini sebenarnya tidak masalah. Ini jadi tadi beberapa ramuan jamu tradisional untuk memperlancar ASI. Nah ini nanti akan kita praktekkan, kita tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana untuk mengolah atau merealisasikan kepada indukan yang susunya kurang banyak atau kurang lancar. Gitu. Kebetulan alhamdulillah kemarin ada kambing saya yang melahirkan cempe. Sebenarnya sudah keluar susunya, hanya saja ini untuk antisipasi agar produksi susunya lebih banyak, sehingga kebutuhan cempe bisa terpenuhi. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya selain ini ada cara juga untuk daun-daunan, yang mana daun-daunan itu bisa untuk memacu atau memperlancar produksi susu. Kalau orang tua zaman dahulu ya, itu biasanya ketika indukan lahir itu biasa dicarikan yang namanya daun bambu muda. Daun bambu kemudian diberikan kepada si induk yang mau melahirkan atau yang baru melahirkan. Tujuannya apa? Itu tujuannya selain untuk memperlancar atau mempercepat proses persalinan, artinya biar cepat clear, biar cepat bersih. Itu juga ternyata daun bambu itu bisa memperlancar produksi susu pada indukan. Seperti itu. Kemudian ada daun pepaya, kemudian daun nangka, daun katuk. Itu beberapa daun-daunan yang bisa menambahkan atau memperlancar produksi susu bagi induk. Ya, seperti itu ya teman-teman. Itu kemudian langsung saja kita praktekkan untuk merealisasikan beberapa ramuan yang sudah saya sediakan tadi. Ini untuk temulawak. Ini sebenarnya dipotong-potong kecil pun nggak masalah, tapi kalau saya itu lebih mantepnya digeprek. Itu geprek seperti ini. Harapannya ini diekstrak nih, harapannya
kandungan yang ada dalam bahan-bahan ini bisa lebih cepat meresap, lebih cepat larut dalam air ataupun campuran yang kita buat. Dan ini nanti teman-teman, ini nanti tidak perlu dibuang ampasnya. Biasanya kambing ataupun domba itu ampasnya pun juga mau, jadi tidak ada yang terbuang. Ini namanya puyang. Seperti ini ya teman-teman, ya saya potong kecil-kecil ya, kira-kira saja gitu. Ini kira-kira kalau dimakan kambing atau domba itu tidak lolotan atau tidak seret. Seperti ini masih sama, ini temulawak ya teman-teman, potong tipis-tipis. Itu nanti bisa 2 kali ya, bisa digunakan 2 kali. Jadi nanti setelah diminumkan, untuk ampasnya itu dijemur, dikeringkan lagi, nanti bisa digunakan lagi untuk pemberian yang kedua. Selesai, kemudian tes waras. Ini cukup 1 sendok saja teman-teman, tapi biasanya saya perkirakan dia kurang lebih 1 sendok, takaran 1 sendok. Tapi sendoknya lupa, belum saya sediakan, jadi kira-kira ya seperti ini, kira-kira 1 sendok teh makan. Kemudian jinten hitam. Oke, ini kebetulan sudah dikemas seperti ini. Nah, ini sekali pembuatan saya berikan 1 kemasan. Ini tinggal. Kemudian ini untuk kayu manis. Ini kayu manis ini hanya kemarin saya kebetulan untuk belinya di nitip istri saya, dan dibelikan ini sekalian, ya sudah saya pakai untuk pelengkap, tidak masalah ya. Tidak ada ini pun juga tidak masalah, karena jika lanjut dibeli ya maneman kalau dibuang. Ini dimanfaatkan sekalian untuk melengkapi ramuan. Jadi seperti itu. Ini nanti tinggal kita berikan air secukupnya, ya kurang lebih setengah liter. Itu nanti kemudian direbus, dijadikan kira-kira sampai 1 gelas. 1 gelas itu teorinya seperti itu, tapi biasanya saya sekali lagi tidak ada untuk ramuan binatang ini, hewan kita itu sebenarnya tidak ada aturan bakunya ya, tapi untuk pengalaman kami standar seperti itu. Tapi biasanya setelah itu, setelah jadi 1 gelas itu saya beri, setelah direbus jadi kira-kira 1 gelas, kemudian saya campurkan air lagi, jadi sekalian hitung-hitung sekalian memberikan comboran ataupun minuman pada si kambing, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada ini semua teman-teman, mungkin kalau yang di Jawa itu mudah nih, bahan-bahan ini kita mudah mendapatkan, tapi kalau di luar Jawa mungkin agak kesusahan. Nah, bagaimana kalau bahan-bahan ini kalau tidak ada, teman-teman bisa gunakan kunyit atau kunir dengan gula merah. Jadi nanti kunyit sama gula merah nanti direbus dengan air secukupnya, dikira-kira saja ya kurang lebih ya, nanti kalau direbus jadi 1 gelas itu, kemudian diberikan pada indukan yang susunya biar produksi susunya biar lancar, biar terpenuhi kebutuhan si kambing. Ya. Oh ya teman-teman, untuk ini tadi ada 1 bahan yang belum saya sediakan, gula merah ya. Gula merah biasanya sekali buat seperti ini saya berikan seperti ini teman-teman, seperti ini separuh, atau ya kalau untuk campurannya yang diperbanyak airnya bisa 1 utuh gini ya. Ini hanya untuk perasa juga nih sebenarnya. Itu kemudian kita coba kasih air, kemudian kita rebus. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita beri air secukupnya, ini kira-kira setengah liter.
liter, kemudian nanti direbus sampai dengan ya kira-kira sekitar 1 gelas. Oke, kita rebus. Oke, nyalakan kompornya dulu ya. Ya seperti ini. Ini kita rebus nanti sampai diperkirakan disisakan air sampai dengan sekitar 1 gelas. Oke ya, kita tunggu sampai selesai. Kita cek dulu ya teman-teman untuk hasil rebusannya. Nah, alhamdulillah ini sudah mendidih dan saya kira ini sudah cukup untuk 1 gelas. Alhamdulillah ini sudah jadi ya teman-teman. Nanti tinggal bisa untuk mengaplikasikan ke binatang. Ini nanti bisa dicekokkan atau bisa biasanya kalau saya untuk ini saya campur dengan air dingin, air mentah, air biasa, kemudian nanti saya berikan ke kambing tanpa dicekokkan, nanti dikomborkan gitu. Kambing sangat suka nih, ini tidak perlu dicekokkan. Biasanya saya campur dengan air dingin, kemudian saya berikan ke indukan, nanti langsung lahap minumnya teman-teman. Oke, bentar, saya campur dulu dengan air dingin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini sudah jadi, tinggal kita berikan ke indukan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman peternak pemula. Harapannya dengan kita saling berbagi ilmu, saling sharing terkait ilmu peternakan, ini bisa antara peternak satu dengan peternak yang lainnya itu bisa saling menguatkan. Jadi kita bisa saling sinergi meskipun kita tidak pernah bertemu. Ya, alhamdulillah dengan media YouTube ini dari seluruh Indonesia, dari seluruh wilayah Indonesia, insya Allah bisa menyimak, bahkan di luar negeri pun bisa menyimak ya. Jadi teman-teman ya, perlu diketahui juga ini karena ini tradisional, cara manual, jadi ini nanti reaksinya tidak langsung ya teman-teman. Jadi tidak begitu kita berikan langsung bancar, langsung produksinya banyak, enggak. Biasanya dari pengalaman itu nanti ada beberapa waktu. Misalkan hari ini kita berikan ya, rutin 2 hari 3 hari kita berikan rutin, kemudian setelah itu selang beberapa hari kemudian, biasanya 2 hari 3 hari kemudian itu nanti baru ada reaksinya dari kapuran kambing atau domba kita. Jadi seperti itu, karena ini tradisional, obat tradisional, cara manual, dan ini sifatnya lebih aman nih daripada pabrikan. Jadi reaksinya tidak langsung. Jadi ada beberapa waktu untuk reaksi dari pemberian jamu-jamu atau daun-daun yang kita berikan dalam rangka untuk memperlancar produksi susu indukan. Ya, seperti itu. Jadi untuk peternak-peternak pemula tetap semangat, meskipun kita belum begitu banyak mengenal terkait ilmu peternakan, jangan menyerah. Kita tetap belajar bisa dari manapun, bisa dari para peternak-peternak yang sudah menjalani lama, peternak awal senior, itu kita bisa belajar dari beliau dengan kesuksesan beliau. Tentu juga tidak hanya kesuksesan saja, kita juga belajar dari beliau dari kegagalan beliau, agar dalam menjalani usaha ini kita bisa hati-hati dan tetap konsisten berada dalam jalan yang benar. Seperti itu teman-teman. Harapannya video-video yang dari kami ini bisa sedikit membantu para peternak di Indonesia, terutama untuk peternak pemula. Bagi teman-teman yang saat ini baru menemukan channel kami Sukses 87 Farm, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan kami sangat membutuhkan komentar-komentar panjenengan semua, untuk terutama komentar-komentar yang sifatnya membangun ya, untuk perkembangan channel kami, yang untuk tujuan lebih besar lagi bisa turut serta andil dalam perkembangan peternakan di Indonesia. Seperti itu. Bagi yang umat muslim, karena ini masih di bulan Ramadan,
kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita meraih kemenangan. Kemudian dalam usaha pun kita juga meraih sukses sesuai dengan apa yang kita usahakan. Semangat peternak pemula, semangat peternakan Indonesia. Salam sukses peternakan Indonesia. Salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. You